Commissioning IPA. Commissioning IPA adalah uji coba terhadap kinerja masing-masing unit dan terhadap keseluruhan proses IPA dari mulai air baku sampai menjadi air minum yang dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan. Tujuan dari commissioning IPA adalah menilai keandalan kinerja IPA, menilai fleksibilitas kinerja IPA, memberikan rekomendasi dan perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian. Persyaratan commissioning IPA terdiri dari unit IPA, alat ukur sesuai standar pengujian, dokumen-dokumen, serta tenaga komisioning. Tenaga komisioning terdiri dari pihak pengguna jasa, pihak penyedia jasa, pihak pengawas, pihak berencana, tim penguji dengan SK dari Satker. Alur pengolahan air pada unit IPA meliputi air baku diambil untuk menuju bak prasedimentasi, kemudian dicampur dengan bahan kimia dalam proses koagulasi, lalu menuju proses flokulasi, kemudian menuju bak sedimentasi, untuk kemudian dilakukan filtrasi, penambahan klor menuju reservoir, sebelum akhirnya didistribusikan kepada konsumen sebagai air minum. Tata cara commissioning IPA meliputi menyiapkan dokumen commissioning, cek kelengkapan bangunan sipil dan struktur, running test yang wajib dilakukan penyedia jasa secara internal untuk setiap unit yang dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut dengan menjalankan 110% dari kapasitas rencana. Pelaksanaan commissioning dengan memeriksa keseluruhan dokumen, peralatan, unit, dan kinerja IPA, membuat laporan dan berita acara. Alur yang terjadi pada unit IPA. Proses commissioning pada unit IPA. Hal yang perlu diperiksa meliputi sumber tenaga pembangkit, sumber listrik dari PLN, tegangan listrik sesuai ketentuan, arus listrik sesuai keperluan, kedudukan saklar utama pada posisi off, sumber diesel generator, jumlah bahan bakar solar cukup untuk operasional, jumlah minyak pelumas cukup untuk operasional, oli dalam guvernur dan saringan udara cukup, air radiator penuh, motor starter dan baterai kondisi baik, V-belt tegangan cukup, aliran udara tidak terbebani, semua sekrup dan baut kencang. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu untuk air minum. Hal yang diperiksa meliputi pemeriksaan lengkap laboratorium, debit air yang ada di sumber, debit air yang digunakan IPA. Jika kekeruhan di atas 600 NTU, maka dilakukan presedimentasi. Koagulasi adalah proses pencampuran bahan kimia dengan air baku sehingga membentuk campuran yang homogen. Hal yang diperiksa meliputi kandungan pH, standar bahan kimia, debit pembubuhan, kekeruhan, temperatur. Flokulasi adalah proses pembentukan partikel flok yang besar dan padat agar dapat diendapkan. Hal yang diperiksa meliputi gradien kecepatan, diameter flok, kandungan pH, kekeruhan, temperatur. Sedimentasi adalah proses pemisahan padatan dan air berdasarkan perbedaan berat jenis dengan cara pengendapan. Hal yang diperiksa meliputi kecepatan pengendapan, warna, kandungan pH, kekeruhan, temperatur. Filtrasi adalah proses pemisahan padatan dari supernatran melalui media penyaring. Hal yang diperiksa meliputi kecepatan pengendapan, kecepatan pencucian, warna, kandungan pH, kekeruhan, temperatur.
Hal yang diperiksa meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi untuk kualitas air minum, kandungan pH, kekeruhan, temperatur, dosis dan debit disinfektan pada pipa menuju reservoir. Reservoir. Hal yang diperiksa meliputi sisa klor pada reservoir, parameter fisika, kimia, dan biologi untuk kualitas air minum, kandungan pH, kekeruhan, temperatur. Kinerja elektrikal dan mekanikal. Hal yang diperiksa meliputi semua putaran valve berfungsi, frekuensi generator 50 Hz, tegangan generator atau PLN 380 sampai 400 volt dengan batas tegangan 220 volt. Besaran ampemeter minimal 80% dari daya motor pompa. Uji kinerja sistem IPA. Membandingkan kinerja yang diuji di lapangan dengan kriteria yang ada dalam dokumen perencanaan. Uji fleksibilitas sistem IPA. Operasikan sistem pada batas minimum yang kemudian dinaikkan secara bertahap dan diperiksa setiap 1 jam sekali. Ambil sampel air pada air baku, outlet sedimentasi, dan outlet filtrasi setiap 1 jam sekali. Ulangi prosedur di atas untuk kapasitas sesuai perencanaan minimal 110%. Uji keandalan sistem IPA. Operasikan sistem pada kapasitas perencanaan 110% selama 3 kali 24 jam berturut-turut. Ambil sampel air baku setiap 2 jam sekali. Lakukan perubahan dosis bahan kimia setiap terjadi perubahan yang cukup mencolok. Pastikan semua peralatan ME, alat uji, bahan kimia, dan hasil komisioning sesuai dengan standar nasional Indonesia.